Halo adik-adik, perkenalkan, nama saya Odoy. Hari ini, Odoy akan menemani kalian dalam pembelajaran matematika materi keliling bangun datar. Untuk bangun datar yang akan kita pelajari hanya ada tiga, yaitu persegi, persegi panjang, dan segitiga. Nah, sebelum kita memasuki keliling persegi, kita akan belajar tentang keliling. Apa sih itu keliling? Ya, keliling adalah jumlah panjang seluruh sisi yang mengelilingi sebuah bangun. Nah, ini Odoy kasih contohnya ya. Ada gambar persegi, persegi panjang, dan segitiga. Lalu, mana sih itu yang disebut keliling? Ini dia, garis merah yang mengelilingi bangun persegi, persegi panjang, dan bangun segitiga, itulah yang disebut sisi. Nah, untuk keliling bangun datar yang pertama yaitu keliling persegi. Nah, di sini persegi memiliki 4 sisi yang panjangnya sama. Udah dikasih contohnya ya. Di sini ada gambar persegi memiliki sisi A, sisi B, sisi C, dan sisi D. Jika sisi A punya panjang 6 cm, maka sisi B, sisi C, sisi D juga panjangnya sama, yaitu 6 cm. Nah, rumus kelilingnya 4 dikali sisi, atau kalau disingkat 4 kali S. Nah, S ini artinya sisi. Yuk, kita coba hitung. K. K ini artinya keliling. Keliling sama dengan rumusnya adalah 4 kali sisi. Maka 4 dikali berapa sisinya? Ya, 6 cm. Artinya 4 dikali 6. 4 dikali 6 berapa? 24 cm. Mudah bukan untuk keliling persegi. Selanjutnya, Odoy kasih contoh soal. Nah, contoh soalnya, sebuah persegi memiliki panjang sisi 5 cm. Hitunglah keliling persegi tersebut. Masih ingat? Keliling persegi yaitu rumusnya 4 dikali sisi atau 4 kali S. Berarti 4 dikali berapa panjang sisinya? Ya, 5 cm. Maka 4 dikali 5 hasilnya iya 20 cm. Mudah sekali kan? Yuk lanjut ke keliling persegi panjang. Nah, persegi panjang memiliki 4 sisi, di mana 2 sisi yang sama panjang saling berhadapan. Nah, Odoy kasih contoh gambarnya. Di sini ada gambar persegi panjang yang punya sisi A, sisi B, sisi C, dan sisi D. Ada 4 sisi ya. Kemudian di sisi A ada tanda garis 2 berwarna putih. Nah, dan di sisi C juga ada gambar garis 2 berwarna putih. Itu sebagai panjang, artinya sisi A dan sisi C ini panjangnya sama karena mereka saling berhadapan. Dan ada sisi B sebagai lebar. Sisi D juga punya garis yang sama seperti sisi B. Artinya apa? Artinya sisi B dan sisi C itu mempunyai panjang yang sama. Rumus kelilingnya apa? Rumus kelilingnya yaitu 2 dikali dalam kurung panjang ditambah lebar. Atau disingkat gini, 2 dikali dalam kurung P tambah L. Boleh juga dibalik, dalam kurung P ditambah L dikali 2. Kita coba hitung, jika sisi A ini punya panjang 10 cm, kemudian sisi B punya lebar 5 cm, maka K ini ingat ya, K adalah keliling. Rumusnya 2 dikali buka kurung, panjangnya 10, kemudian ditambah lebar. Lebarnya berapa? 5 cm. Maka 2 dikali dalam kurung 10 ditambah 5. Sebelum kita melanjutkan penghitungannya, yang dulu kita jumlahkan atau kita hitung adalah 10 ditambah 5. Berapa? 15, iya. Lalu kita masukkan ke dalam rumusnya. 2 dikali 15. Berapa? Iya, 30 cm. Mudah bukan? Kita lanjut ke contoh soal. Nah, ada contoh soal nih. Sebuah persegi panjang memiliki panjang sisi 7 cm dan lebar 3 cm. Hitunglah keliling persegi panjang tersebut. Ingat, rumus kelilingnya apa? Iya, dalam kurung panjang ditambah lebar dikali 2. Atau kalau kita balik lagi, 2 dikali dalam kurung panjang ditambah lebar. Kita masukkan ke rumusnya. Panjangnya berapa? 7 cm dan lebarnya 3 cm. Maka di dalam kurung
7 ditambah 3 dikali 2. Mana dulu yang harus kita jumlahkan? Iya, yang kita jumlahkan adalah 7 ditambah 3, yaitu 10, kemudian dikalikan 2. 10 dikali 2 berapa? Iya, hasilnya yaitu 20 cm. Mudah bukan? Lanjut lagi ke segitiga. Sebelum kita membahas keliling, ada 4 jenis segitiga yang akan kita pelajari. Yang pertama, segitiga sama sisi, yang kedua segitiga sama kaki, dan yang ketiga itu segitiga siku-siku, yang keempat ada segitiga sembarang. Langsung aja yuk kita ke segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi ini memiliki sisi yang panjangnya sama. Ada berapa sih sisi segitiga? Iya, sisi segitiga itu ada 3. Nah, ini udah dikasih contoh gambarnya. Ada sisi A, sisi B, sisi C. Nah, di sini ditandai dengan garis berwarna putih di setiap sisinya. Artinya, ketiga-tiganya memiliki panjang yang sama. Nah, rumus kelilingnya, sisi ditambah sisi ditambah sisi, atau kalau disingkat S ditambah S ditambah S. Ya, keliling itu ditandai atau disingkat dengan huruf K. Ingat, huruf K itu artinya keliling. Yuk kita coba hitung keliling gambar di samping ya. K sama dengan, nah di sini panjang sisi A yaitu 10 cm. Maka sisi B, sisi C juga panjangnya adalah 10 cm. Kalau kita masukkan ke rumus, sisi ditambah sisi berarti 10 ditambah 10 ditambah 10. Berapa 10 ditambah 10 ditambah 10? Iya, 30 cm. Mudah ya? Kalau begitu kita lanjut ke segitiga yang kedua. Ada segitiga sama kaki. Nah, segitiga sama kaki ini memiliki dua sisi yang panjangnya sama. Udah dikasih contoh gambarnya. Nah, segitiga sama kaki itu punya sisi A, sisi B, sisi C, sama-sama punya 3 sisi ya. Nah, di sini ada sisi B dan sisi C yang ditandai dengan garis berwarna putih. Artinya apa? Artinya sisi B dan sisi C itu panjangnya sama. Rumus kelilingnya, keliling segitiga sama kaki, sama seperti rumus segitiga sama sisi, yaitu sisi ditambah sisi, atau kalau disingkat, S ditambah S ditambah S. S ini artinya apa? Ya, artinya sisi. Nah, coba kita hitung yuk, keliling segitiga sama kaki di samping. Nah, jika panjang sisi A itu 5 cm, kemudian sisi B 10 cm, berarti sisi C juga sama dengan, iya, 10 cm. Kalau kita masukkan ke rumusnya, berapa panjang sisi yang pertama? Iya, 5 cm, berarti 5 ditambah sisi yang kedua, 10 cm ditambah sisi yang ketiga, juga 10 cm. Maka keliling segitiga sama kaki, 5 ditambah 10 ditambah 10. Hasilnya berapa? 25 cm. Lanjut ke segitiga yang ketiga, yaitu segitiga siku-siku. Nah, ini gambarnya. Ada segitiga siku-siku. Disebut segitiga siku-siku karena salah satu sudutnya berbentuk siku-siku. Yang mana sih sudutnya? Ya, ini dia sudutnya yang ada garis kuning. Itu sudut siku-siku. Segitiga siku-siku juga punya 3 sisi, yaitu sisi A, sisi B, dan sisi C. Rumus kelilingnya apa? Rumus kelilingnya sama, yaitu sisi ditambah sisi. Nah, kita coba mengerjakannya. Kelilingnya berarti sisinya berapa? Sisi A 5 cm, kemudian sisi B 8 cm, sisi C 7 cm. Kalau kita masukkan ke dalam rumus, sisi yang pertama yaitu 5 cm, berarti 5 ditambah sisi yang kedua 8, kemudian ditambah lagi sisi yang ketiga 7. Maka hasilnya adalah 5 ditambah 8 ditambah 7 adalah 20 cm. Mudah bukan? Lanjut lagi ke segitiga yang terakhir, yaitu segitiga sembarang. Nah, ini contoh gambarnya segitiga sembarang. Segitiga sembarang ini memiliki panjang sisi dan besar sudutnya berbeda-beda. Jadi, sisi-sisinya itu beda panjangnya, seperti siku-siku tadi.
Nah, di sini ada sisi A, sisi B, dan sisi C. Nah, ini dia, ditandai dengan garis warna kuning ini sudut. Ini yang dinamakan sudut. Besar sudutnya berbeda-beda, sama seperti panjang sisinya. Nah, rumus kelilingnya adalah sama juga. Sisi ditambah sisi ditambah sisi, atau disingkat S ditambah S ditambah S. Yuk kita coba mengerjakannya. Sisi A panjangnya 5 cm, kemudian sisi B panjangnya 9 cm, dan sisi C adalah 7 cm. Maka kalau kita masukkan ke dalam rumus, sisi yang pertama yaitu 5 cm, berarti 5 ditambah sisi yang kedua 9 cm, berarti 5 ditambah 9 ditambah sisi yang ketiga 7 cm, berarti 5 ditambah 9 ditambah 7. Berapa hasilnya? 21 cm. Mudah bukan untuk mengetahui keliling segitiga, yaitu rumusnya sisi ditambah sisi ditambah sisi. Selesai. Tadi kita telah mempelajari keliling persegi, persegi panjang, dan segitiga. Untuk rangkumannya, tadi apa yang telah kita pelajari? Yaitu rumus keliling persegi. 4 dikali sisi atau 4 kali S. Kemudian ada rumus keliling persegi panjang, yaitu 2 dikali panjang ditambah lebar, atau jika kita singkat 2 dikali P ditambah L, boleh juga dibalik, P ditambah L dikali 2. Dan untuk yang terakhir adalah rumus keliling segitiga, yaitu sisi ditambah sisi ditambah sisi. Nah, rumus keliling segitiga ini berlaku untuk 4 jenis segitiga yang telah kita pelajari, yaitu segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, segitiga siku-siku, dan segitiga sembarang. Odoy telah menemani kalian nih dalam pembelajaran matematika, materi, keliling, bangun, datar, persegi, persegi panjang, dan segitiga. Sebelum Odoy pamit, Odoy ingin berpesan kepada kalian semua. Jangan pernah takut salah ketika menuntut ilmu, karena banyak orang sukses belajar dari sebuah kesalahan. Jadi, kalian jangan pernah takut untuk salah dalam belajar, karena dengan kesalahan kalian lebih baik. Odoy kembalikan pembelajaran kepada Pak Guru. Sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya.